warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yonita. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan untuk bahagian yang pertama. Namun sebelumnya mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah semuanya, di dalam ayat Al-Quran terdapat surah yang mengandung tentang himpunan, yaitu di Quran surah Al-An'am ayat 128. Nah, di sini berisi tentang percakapan antara Allah dengan golongan jin juga golongan manusia. Nah, apabila kita kaitkan dengan himpunan, maka jin dan manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang di dalam himpunan disebut sebagai himpunan semesta, atau S sama dengan makhluk ciptaan Allah SWT. Sedangkan untuk golongan jin dapat disebut sebagai himpunan A, dan kemudian untuk golongan manusia dapat disebut sebagai golongan atau himpunan B. Yang di dalam himpunan apabila digambarkan pada diagram Venn, maka akan terbentuk seperti ini. S-nya adalah himpunan semesta untuk makhluk ciptaan Allah yang di dalamnya terdapat himpunan A yang merupakan golongan jin dan B yang merupakan golongan manusia. Nah, apa sih himpunan itu? Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian himpunan, kedua penyajian himpunan, ketiga himpunan kosong dan himpunan semesta, keempat koordinalitas himpunan, dan yang kelima diagram Venn. Nah, kita masuki untuk yang pertama tentang pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan boleh juga disebut sebagai kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, atau golongan yang telah dibahas di awal tadi ya. Tetapi tidak semua yang namanya kumpulan itu disebut sebagai himpunan. Nah, di dalam matematika secara spesifik, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi yang dimaksud dengan himpunan adalah apabila anggota himpunan tersebut terdefinisi dengan jelas. Sebagai contoh, yang pertama, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A. Itu disebut himpunan. Kenapa? Karena jelas. Berarti siswa laki-laki di kelas 7A itulah yang disebut sebagai anggotanya. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Jelas ya, hewan berkaki dua itu misalnya bisa ayam, itik, burung, bebek ya, sama ya. Nah, yang ketiga, kumpulan nama-nama hari dalam seminggu. Jelas kan? Nama-nama hari dalam seminggu ada hari Senin, Selasa, Rabu, hingga ke Sabtu ya. Yang keempat, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, jelas nggak? Tahukah kamu lampu lalu lintas itu apa saja? Nah, hanya 3 warna ya. Merah, kuning, dan hijau. Nah, yang kelima, kumpulan kendaraan roda 4. Disebut juga himpunan. Kenapa? Karena kendaraan roda 4 itu jelas. Misalnya mobil, pick up, ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang bukan himpunan itu, contohnya yang pertama, kumpulan siswa yang pandai. Kenapa bukan himpunan? Karena pandai itu relatif. Opini setiap orang berbeda ya. Ada yang menganggap pandai itu misalnya karena dia ranking 1. Ada yang menganggap pandai karena misalnya dia itu jago matematika misalnya. Atau ada yang bilang pandai karena dia mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Nah, kaya di sini juga relatif. Ada orang dianggap kaya karena hartanya banyak atau karena uangnya banyak. Ada dibilang kaya misalnya karena rumahnya besar. Jadi relatif ya. Pendapat orang beda ya tentang kaya itu seperti apa spesifiknya. Nah, cantik. Yang ketiga adalah kumpulan siswa-siswa yang cantik. Nah, cantik di sini juga relatif. Ada orang berpendapat cantik itu karena kulitnya putih, atau cantik itu karena misalnya makeupnya tebal misalnya ya. Jadi macam-macam ya. Di sini tidak spesifik dia, tidak jelas dia ukurannya apa. Makanya disebut bukan himpunan. Kumpulan-kumpulan tadi itu bukan himpunan ya. Atau lebih diingat kalau yang bukan himpunan itu lebih sering mengarah kepada kata sifat. Pandai, kaya, cantik itu kata sifat ya. Jadi bukan himpunan. Nah, baik. Coba di sini, manakah kumpulan di bawah ini yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Himpunan ya, karena jelas dia hewan berkaki 4 itu apa saja.
Kumpulan siswa yang berambut panjang. Nah, di sini berambut panjang tidak terdefinisi dengan jelas. Panjangnya apakah 40 cm ataukah 30 cm atau berapa senti panjangnya. Nah, jadi maka tidak disebut sebagai himpunan atau bukan himpunan. Kumpulan pria tampan di batang kuis. Nah, tampan atau ganteng atau apa lagi ya? Nah, pokoknya tampan lah. Nah, itu juga bukan himpunan ya, karena kata sifat dia. Dan juga tidak spesifik, tidak jelas dia takaran tampannya itu seperti apa. Jadi bukan himpunan. Kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Nah, ini himpunan ya, karena jelas. Nama hari yang diawali huruf S itu ada ya. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 kenapa disebut himpunan? Karena dia jelas terdefinisi. Hewannya apa saja ya, bisa kuda, bisa badak, harimau, unta, dan lain sebagainya. Yang jelas kakinya yang 4. Kemudian kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S juga demikian. Himpunan, kenapa? Karena jelas dia, yaitu hari Selasa, Senin, Sabtu. Nah, jadi kamu harus bisa ya membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Selanjutnya, bagaimana sih penyajian himpunan? Nah, ada beberapa cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Contoh, untuk menyatakan A, B, C, D, dan E sebagai himpunan, kita dapat menulisnya dengan pertama penggunaan huruf kapital, yaitu A sama dengan tulis dengan kata-kata, yaitu himpunan 5 huruf abjad pertama. Nah, A, B, C, D, E itu merupakan huruf abjad ya, tapi 5 huruf abjad yang pertama dia ya. Kemudian untuk menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai himpunan juga kita bisa menuliskan dengan huruf kapital. Misalnya kita sebut dia himpunan B, maka B sama dengan tulis dengan kata-kata ya, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi 1, 2, 3 sampai 5 itu merupakan bilangan asli ya. Nah, kurang dari 6, maka kita menulisnya hanya cukup sampai di 5. Itu penyajian dengan kata-kata. Selanjutnya dengan mendaftar. Nah, sebagai contoh, untuk menyajikan himpunan dengan mendaftar, yang pertama himpunan yang anggotanya terbatas dan sedikit. Misalnya tadi B adalah himpunan asli kurang dari 6. Maka cara penggunaan dengan mendaftar adalah kita tulis dulu huruf kapitalnya, yaitu B sama dengan buka kurung kerawal ya. Ini namanya kurung kerawal yang seperti ini. Buka kurung kerawal, kita tulis angkanya 1, 2, 3, 4,5. Tutup kembali kurung kerawal. Jadi caranya tadi penggunaannya adalah pertama huruf kapital sama dengan buka kurung kerawal, kemudian masukkan anggota-anggota himpunan tersebut yang dibatasi dengan koma ya. Kemudian tutup dengan kurung kerawal. Nah, untuk himpunan yang anggotanya terbatas dan banyak, misalnya ini B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. Maka kita bisa tulis B sama dengan buka kurung kerawal 1,2, 3, 4,5. Nah, kan ini kurang dari 15 ya. Berarti kita berhenti di 14. Maka jika kita tidak menuliskan semua angkanya atau semua anggotanya, maka bisa diganti dengan penggunaan titik 3. 5, 14 yang terakhir ya. Tutup kembali dengan kurung kerawal. Nah, untuk himpunan yang anggotanya tak terbatas, misalnya B sama dengan himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan banyak ya, dimulai dari 1 hingga tak terhingga. Maka kita dapat menggunakan di dalam mendaftar himpunannya seperti ini. B sama dengan buka kurung kerawal 1,2, 3, 4,5, titik 3. Tutup dengan kurung kerawal. Artinya apa? Kita bisa meneruskan sampai hingga angka tak terbatas karena tidak dibatasi di sini. Nah, yang ketiga, kita dapat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, tapi kita harus paham dulu ini bentuk umumnya, yaitu huruf kapital ya. Misalkan adalah himpunannya adalah A, maka A sama dengan buka kurung kerawal X, kemudian tanda garis tenggak, itu dibaca sedemikian ya, kemudian titik-titik, koma, X. Nah, tanda E itu adalah elemen ya, titik-titik, tutup lagi dengan kurung kerawal. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti ini. Misalkan nih kita memiliki himpunan B, yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 6. Maka didaftarkanlah terlebih dahulu anggotanya. B sama dengan buka kurung kerawal 1,2, 3, 4,5, tutup dengan kurung kerawal. Maka untuk membuatnya dengan notasi pembentuk himpunan, kita bisa menuliskan dengan cara B sama dengan buka kurung kerawal
X sedemikian X kurang dari 6, X elemen bilangan asli. Nah, cara membacanya itu boleh seperti ini. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 6 dan X elemen anggota bilangan asli. Nah, kita harus paham, huruf yang seperti huruf E ini dibaca adalah elemen atau anggota. Tapi kalau tanda E-nya tadi ada garis miringnya, itu dibaca bukan elemen ya, atau artinya bukan anggota. Misalnya nih, tadi kan B itu himpunan bilangan asli kurang dari 6. B-nya terdiri dari anggotanya 1 sampai 5. Maka 1 itu anggota B, atau disimbolkan 1 elemen B. Nah, kalau minus 1 atau negatif 1 bukan anggota B, disimbolkan negatif 1, bukan elemen B. Selanjutnya himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa sih himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada angkanya ya di tengah-tengahnya, atau kosong, atau 0 di garis miring. Itu namanya himpunan kosong. Contohnya, A adalah atau A sama dengan himpunan nama hari yang diawali huruf C. Nah, kita ketahui nama-nama hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, tidak ada yang diawali huruf C, maka ditulis himpunan A sama dengan himpunan kosong, atau A adalah himpunan kosong. Nah, himpunan semesta. Himpunan semesta itu merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Atau himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Dilambangkan dengan huruf S besar ya, atau S kapital. Contohnya, himpunan A terdiri dari anggotanya A, I, U. Semesta daripada himpunan A ini dapat kita tulis sebagai S sama dengan himpunan huruf vokal, atau S sama dengan buka kurung kurawal huruf vokal tutup kurung kurawal. Atau boleh juga nih, A, I, U itu juga termasuk huruf abjad, maka S atau semestanya adalah himpunan huruf abjad, atau S sama dengan buka kurung kurawal huruf abjad tutup kurung kurawal kembali. Kemudian apa itu kardinalitas himpunan? Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan, yang dilambangkan atau dinotasikan dengan N, A. Contohnya, A sama dengan himpunan hari dalam seminggu. A terdiri dari anggotanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada berapa hari itu? Ada 7. Nah, maka N, A sama dengan 7, atau banyaknya anggota himpunan A adalah 7. Misalnya lagi nih, himpunan H sama dengan atau H sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 5. Kita tulis dulu anggota-anggotanya. Bilangan ganjil kurang dari 5 itu adalah 1 dan 3. Maka banyak anggota himpunan H ada 2. Nah, ini yang terakhir, diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Nah, diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Tapi ada beberapa aturan nih dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta. Kita tentukan dulu himpunan semestanya. Digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Dan yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Sebagai contoh, S adalah semesta pembicaraan dari himpunan bilangan asli kurang dari 10. Atau dapat dituliskan ya, anggota himpunan S sama dengan buka kurung kurawalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tutup kurung kurawal. P sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kita harus tahu bilangan ganjil kurang dari 10 siapa saja, maka kita tulis dulu anggotanya. P sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 tutup dengan kurung kurawal. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa himpunan B, angka-angka atau anggota yang di dalam himpunan B juga tertera di dalam himpunan semesta. Maka cara membuat diagram Venn-nya bagaimana? Nah, yang pertama kali kita buat dulu semestanya, yaitu persegi panjang ya. Himpunan semestanya persegi panjang, kemudian di sudut sebelah kiri atas itu kita lambangkan dengan S, artinya semesta. Nah, kemudian kita buat himpunan P di dalam semesta pembicaraan atau di dalam
himpunan S tadi, semesta, dilambangkan dengan P. Setelah itu, kita tulislah. Untuk himpunan semesta itu 1 sampai 9, sementara untuk himpunan P yang ganjil-ganjil saja. Maka pertama kali kita tulis dulu 1 di himpunan P, 2 di luar himpunan P, tapi masih di dalam himpunan S ya, semestanya. Kemudian siapa lagi? Ada angka 3 di himpunan P. Kemudian 4 tidak di dalam anggota himpunan P ya, tapi di dalam himpunan semesta. Kemudian 5 di dalam himpunan P, 6 di luar himpunan P, 7 di dalam himpunan P, 8 di luar himpunan P, dan 9 di dalam himpunan P. Artinya apa? Bahwa himpunan P itu kan berada di semesta pembicaraan, yaitu himpunan S. Sedangkan yang ada di P itu cukup 1, 3, 5, 7, 9. Maka untuk angka yang lainnya yang masih dalam masuk himpunan semesta diletakkan di luar kurva P atau di luar lingkaran dari himpunan P ya. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, maka kamu bisa berlatih di tugas mandiri pada LKS halaman 29 sampai 30, nomor 1 sampai dengan 5. Nah, untuk itu demikian materi kita hari ini. Coba diulang kembali dan dipaham-pahami supaya bisa mahir dan berlatih dengan giat lagi. Untuk itu, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian yang diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.